صلي عليه وسلم. هو النور يهدي الحائرين ضياؤه، وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه. تلقى من الغيب المجرد لحكمة، بها أمطرت في الخافقين سماؤه. بها أمطرت في الخافقين سماؤه. والنور يهدي الحائرين ضياؤه، وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه. تلقى من الغيب المجرد حكمة، بها أمطرت في الخافقين سماؤه. بها أمطرت في الخافقين سماؤه. ومشهد أهل الحق منه لطائف، تخبر أن المجد وشاؤه. فلله ما للعين من مشهد اجتلاء، يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه. يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه. والنور يهدي الحائرين ضياؤه. الله الله. وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه. تلقى من الغيب المجرد حكمة، بها أمطرت في الخافقين سماؤه. بها أمطرت في الخافقين سماؤه. فيا ربي شرفني برؤية سيدي، وأجلي صدى القلب كثير صداؤه. وبلغ علي الماء يروم من اللقاء بأشرف عبد جون قصدي لقاؤه. والنور يهدي الحائرين ضياؤه. الله الله. وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه. تلقى من الغيب مجرد حكمة، بها أمطرت في الخافقين سماؤه. بها أمطرت في الخافقين سماؤه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول لكم بشرى الإجابة والقبول إلى المولى بواسطة الرسول دعا داعي الهداية فاستجابوا وبادروا من الفضل الجزيل. أهلا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول. سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سود لكم بشرى الإجابة والقبول إلى المولى بواسطة الرسول دعا داعي الهداية فاستجابتم وبلغتم من الفضل الجزيل. يا رب ما كتب الصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا. يا رب ما كتب الصفا بمحمد يا صلوا على النور الذي عرج السماء. يا فوز من صلى عليه وسلم. قلبي من لي إذا
wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Bapak Haji Idrus Abdullah, yang kami hormati Ketua RW 20 Bapak Suramto, yang kami hormati Imam Besar Masjid Baitur Rahman Bapak Dr. Andes M. Sabli, dan para alim ulama dan tokoh masyarakat di lingkungan RW 20. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena segala puji hanya milik Allah semata, Tuhan penguasa alam yang maha agung. Semoga keselamatan dan kesejahteraan tetap terlimpahkan kepada utusannya yang mulia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula semoga keselamatan dan kesejahteraan tetap terlimpahkan kepada keluarganya, para sahabatnya yang telah mencurahkan jiwa dan hartanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucap salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, beliau berkenan memberikan syafaat kepada kita semua, insyaallah di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk dapat memberikan sambutan selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang bertepatan pada tahun 1440 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2018 Masehi. Dalam kesempatan ini pula kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para hadirin dan para tamu undangan yang telah sudi untuk menghadiri acara ini. Semoga dengan hadirnya kita semua di sini bisa dicatat oleh Allah dan menjadi amal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa atas izin Allah acara ini bisa terselenggara dan berkat dukungan dari seluruh masyarakat yang berada di lingkungan Masjid Baitur Rahman, khususnya warga 20, dan kepada para donatur yang telah menginfakkan sebagian hartanya untuk acara ini, kami sampaikan terima kasih yang tak terhingga. Hanya Allah yang bisa membalas segala amal Bapak Ibu sekalian, dan semoga Allah melipatkan gandakan pahala dan menambah rezeki yang berlipat ganda pula. Kepada jajaran panitia, saya juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas dukungan dan kerja kerasnya siang dan malam demi terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah kita di sisi Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa pula kami ucapkan kepada Majelis Munawir dan para jamaahnya yang telah mendukung acara ini pula. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad pada tahun ini di lingkungan Masjid Baitur Rahman diisi dengan tabligh akbar dan santunan anak yatim. Dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad, ini adalah salah satu cara untuk membangkitkan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membangkitkan semangat kita dalam ukhuwah Islamiyah demi tegaknya agama Islam di muka bumi ini. Untuk tabligh akbar insya Allah nanti akan diisi oleh guru kita Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Hud Al-Atas dan nanti didukung oleh Majelis Al-Munawir. Semoga dengan datangnya beliau memberikan semangat dalam beribadah
dan membawa keberkahan bagi kita semua, terutama yang hadir pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dalam malam hari ini juga nanti akan diadakan kegiatan santunan anak yatim yang merupakan kegiatan rutin di DKM Baitur Rahman. Pada malam hari ini ada 55 anak yatim yang akan kita santunin, yang berasal dari lingkungan RW 20, Sektor 5, PUP, dan serta dari panti atau yayasan. Dalam santunan anak yatim banyak hikmah yang akan kita dapatkan ketika kita menyantuni anak yatim. Di antaranya adalah mendapatkan tempat yang tinggi ketika berada di dalam surga, karena nanti akan ditempatkan dekat dengan kedudukan Rasulullah SAW. Tidak banyak kata yang kami sampaikan. Akhir kata, dengan terselenggaranya acara ini, semoga persatuan dan kesatuan kita, khususnya masyarakat di lingkungan Masjid Baitur Rahman, akan semakin erat dan lebih mengutamakan kepentingan persatuan secara menyeluruh daripada kepentingan kelompok atau golongan. Kami selaku panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam pelaksanaan acara ini. Banyak kekurangan dan banyak kelemahan, baik dalam penyambutan, fasilitas, maupun dalam sukan kami yang mungkin kurang berkenan di para hadirin semua. Acara ini mungkin jauh dari sempurna, tapi kita berusaha untuk lebih sempurna. Mohon maaf bila dalam penyampaian saya banyak kesalahan dan kekurangan. Dan akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua RW 20 Bapak Suranto, yang saya hormati Ketua RT 1 sampai 4 beserta stafnya, yang saya hormati juga sesepuh kita atau tokoh masyarakat kita, yaitu Bapak Haji Muhammad Sadli, Bapak Haji Yusron SE, dan Bapak Haji Fahrudin, serta Ustadz kita Dodadan M. Sabli. Pertama-tama sudah sepatutnya kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT, yang mana sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, walafiat, serta panjang umur, sehingga dengan nikmat iman tersebut kita masih dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, dan kita sertakan dengan santunan anak yatim. Saya sebagai DKM Masjid Baitur Rahman mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada panitia sama masyarakat RW 20 yang telah giat berusaha sekian sekali agar acara ini sukses. Saya salut sekali. Itulah yang kita harapkan, persatuan kita, kebersamaan kita. Ibaratnya satu bangunan susunan yang rapi berbaris. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah itu sudah mendapat contoh yang baik bagi kita.
maka kita diperintahkan supaya kita berselawat pada Nabi. Sedangkan Allah dan para malaikat berselawat pada Nabi, kita juga diperintahkan, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alan nabi. Jadi ini selawat kepada Nabi itu merupakan perintah. Dalam Al-Quran itu wajib kalau udah namanya perintah. Tapi kalau untuk maulid itu bukan wajib, itu mengikuti sunnah ulama zaman dahulu yang menyatakan maulid untuk mengingatkan gairah semangat kita biar kita berjuang untuk agama kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapat ridho dari Allah SWT. Yang kita perlukan hanya ridho dari Allah SWT. Semua kegiatan kita dengan niat sama Allah SWT. Insya Allah nanti kita mudah-mudahan mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Terutama para panitia yang telah bersusah payah menyelenggarakan, berusaha mencari dana dan segalanya jerih payah mereka. Saya ucapkan mudah-mudahan jasa-jasa mereka juga dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Sekian sambutan dari saya. Mudah-mudahan kita semua nanti akan mendengar ceramah dari Al-Muhtaram Al-Habib Alwi Muhammad bin Hud Al-Taus. Kita doakan beliau mungkin dalam perjalanan biar selamat dalam perjalanannya. Kita doakan juga beliau panjang umur. Demikian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه وواlah. Yang kita muliakan bersama guru kita, alhamdulillah, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hud bin Al-Atas, matanallahu bituli hayatihi wa nafabi ulum fidarain. Tambah bisa pergi haji ke Mekah. Habis dari Mekah bisa beli rumah, bisa beli sawah, kontrakannya nambah, matinya husnul, istrinya nambah. Satu aja Pak, satu di Pondok Ungu, satu di Tangerang. Para kiai, para habaib, saya ditodong mendadak. Al-Albuni, Al-Habibana. Saya cuman guru ngaji kampung. Setiap minggu keempat kebetulan diberi amanah ngajar di Masjid Baitur Rahman. Mudah-mudahan sedikit nanti yang kami sampaikan bisa kita ambil hikmah dari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Bu, cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Ibu-ibu, nanti saya tanya, lagi ngaji tiba-tiba dapat WA dari kelurahan. Isi WA itu ada pengumuman pengambilan uang 7 juta, ditunggu sampai jam 11 malam. Kalau tidak datang maka uangnya hangus. Kira-kira ibu tetap ngaji apa pergi ke kelurahan? Oh, ngaji apa tetap di kelurahan kira-kira? Bingung Ustaz jawabnya. Hadirin yang berbahagia, Nabi kita, Nabi besar Muhammad itu terkenal sebagai basyarun laisa kal basyar.
Beliau itu manusia tapi bukan sembarang manusia. Betul apa tidak? Beliau itu manusia tapi beda dengan kita. Bu, Nabi tidur nggak kira-kira? Kita tidur nggak kira-kira? Apa yang membedakan kita dengan Nabi tidurnya kira-kira apa, Bu? Kalau kita tidurnya nyenyak nggak kira-kira tuh? Nabi tidurnya nggak pernah nyenyak. Setiap tidurnya Nabi selalu mikirin umatnya. Betul apa tidak? Tuh, kalau kita tidurnya nyenyak sampai utang aja lupa. Betul apa tidak? Pak, Nabi ngeludah nggak kira-kira, Pak? Bu, Nabi ngeludah nggak kira-kira? Apa bedanya ludah Nabi dengan ludah kita kira-kira? Kalau ludah Nabi itu obat, betul? Dulu ketika sedang hijrah dengan Abu Bakar kegigit kalajengking Arab, betul? Beda sama kalajengking Ponok Ungu. Akhirnya ditanya oleh Nabi, "Ma baluka ya Abu Bakar?" Apa yang terjadi dengan kakimu wahai Abu Bakar? Oh enggak, mafi muskilah. Saya lihat bengkak. Akhirnya disembur oleh Nabi, dibacakan Fatihah. Tiba-tiba sembuh dengan ludahnya Nabi. Betul? Kalau ludahnya Pak RT gimana kira-kira? Pak RT, kaki saya bengkak Pak RT. Sini kata Pak RT saya ludahin. Makin bengkak apa makin baik kira-kira? Tuh ludahnya Nabi. Kenal bukan hanya di dunia, di akhirat, di langit kenal dengan Nabi semuanya. Betul atau tidak? Tuh sampai di pantai-pantai di ujung belahan dunia kenal dengan Rasulullah Sallallahu. Makin dekat dengan Nabi, ternyata Nabi itu bukan kelihatan aibnya, malah kehebatan akhlaknya. Betul atau tidak? Kita biasanya kalau makin dekat dengan orang, makin tahu jeleknya apa makin tahu positifnya kira-kira? Makin dekat dengan orang, makin ketahuan jeleknya. Betul? Contohnya ibu dengan suami, suami dengan istri kan dekat, betul? Tahu nggak jelek suaminya kira-kira, Bu? Bu, ibu bahagia nggak punya suami sekarang? Yang bener, kayaknya dari wajahnya tertindas ya. Makanya bapak-bapak jadilah suami yang teladan seperti Rasul. Makin dekat dengan Rasul, makin akrab dengan Rasul, ternyata akhlaknya luar biasa. Habibana mungkin pernah cerita, Nabi itu kalau di pasar, Bu, dia rutin ngedatangin orang buta yang marah-marah, Yahudi yang benci dengan Nabi. Betul apa tidak? Nabi datengin tuh Yahudi yang buta, yang marah-marah, disuapin tiap hari itu di pasar dekat rumah saya, pasar Blok I. Sembari marah-marah, Muhammad dikatain semua nama-nama binatang. Tapi Nabi senyum, disuapin sembari marah-marah. Lama-lama tiba-tiba yang nyuapin tangannya beda. Ketika disuapin oleh Abu Bakar, ketika Nabi wafat, itu orang tiba-tiba marah. Kif, berhenti. Kau siapa? Kok tanganmu beda dengan biasanya yang aku disuapin? Aku Abu Bakar, mertuanya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang biasa nyuapin saya tiap hari? Lalu Abu Bakar menjawab, Rasulullah SAW Muhammad. Kagetmu kira-kira? Ada nggak di sini kita benci sama orang disuapin, kira-kira ada nggak, Bu? Jejelin aja, betul nggak tuh? Tuh, inilah kunci keberhasilan suksesnya dakwah Rasulullah SAW
karena beliau adalah mempunyai akhlak yang sangat mulia. Bapak-bapak sebagai seorang suami kalau pengen sukses, maka berakhlaknya seperti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, salah satu acara maulid ini kita gembira dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul atau tidak? Walaupun kita umat paling terakhir, Bu, paling boncit, betul atau tidak? Sejak zaman Nabi Adam sampai kita Nabi terakhir, Nabi sudah jamin insya Allah yang masuk surganya kita semua duluan. Amin. Kalau masuk, nah ini kita duluan nih. Makanya kita bergembira dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maulid. Banyak orang mengatakan maulid bid'ah, betul atau tidak? Benar apa tidak? Ya Allah, ini orang perlu ngaji lagi, betul? Maulid itu ada tanda-tandanya. Yang pertama kata Imam Suyuti, ijtima'un nas. Maulid itu berkumpulnya para manusia. Nih kita kumpul apa enggak kira-kira? Nih kumpul semuanya nih, ya Allah. Nih gang hari ini tutup tiga posisi. Kumpul nih maulid. Yang kedua, di dalam maulid quri'a ma fihi min ayatil Quran. Dibacain Quran nggak kira-kira? Pahala nggak kira-kira? Tuh. Yang ketiga, quri'a ma qissatu maulidin nabi. Dibacakan nanti peristiwa-peristiwa kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagus tidak? Yang keempat, simatun. Ya, nanti disebarkan, disiapin makanan. Jadi biasanya mau habis maulid makan, betul atau tidak? Kalau nggak ada makan nggak maulid. Kemarin saya hadir di Pondok Bambu di Habib Ahyad Habibana, luar biasa, jemaahnya ribuan. Mau tahu nggak Bu biayanya maulid? Mau tahu nggak kira-kira Bu? Bu, mau tahu nggak kira-kira? Kasih tahu nggak ya? Itu dananya habis sekitar 500 juta Bu, buat maulid. Petasannya aja 40 juta, itu petasannya doang, belum kebulinya. Kenapa? Mereka yakin man a'zoma maulidi kana ma'i fil jannah, kata Abu Bakar. Barang siapa yang mengagungi maulidku, nanti bersamaku di dalam surga. Amin ya rabbal. Ibu-ibu nyumbang maulid, ada yang nyumbang makanan, nyumbang uang, tenaga, pikiran. Nanti insya Allah di yaumil mahsyar kita bersama-sama dengan Nabi Muhammad. Terakhir 10 menit pesanannya, panjang pendek amplopnya sama. Hadirin yang berbahagia, kenapa kita gembira? Yang pertama karena kita merasa umatnya Nabi besar Muhammad. Nih kita gembira. Yang kedua karena Islam di Indonesia adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul atau tidak? Kemarin luar biasa demo reuni Mujahid 212 dihadiri hampir kurang lebih 11 juta. Betul atau tidak? Satu-satunya yang menyiarkan acara itu hanya TV One, yang lainnya budak. Betul nggak dulu? Padahal kata Rocky Gerung, ini menarik nih. Rocky Gerung itu pengamat bukan beragama Islam, Habib. Beliau Kristen. Beliau katakan apa? TV-TV yang tidak menyiarkan acara kemarin, dia akan melupakan sejarah. Kata Gubernur Anies Baswedan, tahun baru rame, tapi nggak serame ini. Paling hanya ratusan ribu orang, sampahnya jutaan. Tapi kemarin ada nggak sampah kira-kira? Sampai nginjek di rumput aja nggak ada. Orang rela nyumbang tenaga, makanan, semua segala macam. Semua TV-TV budak ketakutan. Betul atau tidak? Nih Islam jangan kau main-mainkan. Betul? Alhamdulillah kita bersatu. Dan kita menciptakan Islam yang rahmatan lil alamin.
الملائكة بتبشيره للعالمين أتى سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله على هذه النعمات وأشهد أن سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في محكم تنزيل وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فقال عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا فسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء صدق الله العظيم وصدق رسول حبيب النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan kepada para habaib, para asatid, para alim ulama, para hujjat, para sesepuh, para aparatur pemerintah, ketua RT, ketua RW, ketua DKM, kepada para jamaah kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Wabil khusus daripada jajaran panitia yang menjadi wasilah untuk mensukseskan acara pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, kita doakan mudah-mudahan panitia-panitia dan semua yang terlibat di dalam acara peringatan Maulid Nabi pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa berikan keberkahan di dalam kehidupannya, dan mudah-mudahan menjadi amalan yang akan membanggakan kelak fi yaumil qiyamah ketika berjumpa dengan Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, ini malam penuh dengan kemuliaan yang sangat luar biasa. Kita ngerayain daripada peringatan Maulid Nabi, betul? Kita mengadakan daripada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, makhluk yang paling agung yang telah diagungkan oleh Zat yang Maha Agung. Enggak ada balasan bagi hamba-hamba yang mau memuliakan makhluk yang paling mulia, yang mau mengagungkan makhluk yang paling agung, kecuali pasti dia akan mendapatkan kemuliaan dan keagungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini malam kita duduk kumpul hadir, dari mulai panitia yang menyiapkan acara ini, yang mengeluarkan sumbangan untuk mensukseskan ini malam, nggak bakal mendapatkan apa-apa kecuali pasti dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemuliaan lewat wasilah acara pada malam hari ini. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, masuk bulan Rabiul Awal, kita umat Nabi, pecinta Nabi berbondong-bondong ngerayain Maulid Nabi, betul? Di setiap RT, RW, sekolahan, kelurahan, kemudian di kantor-kantor ngerayain peringatan Maulid Nabi. Enggak lain dan enggak bukan selain daripada kita ingin mendapatkan keberkahan lewat junjungan kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad. Juga lewat wasilah peringatan Maulid Nabi, kita pengen lebih kenal lagi dengan Nabi, pengen lebih dekat lagi dengan Nabi, pengen tahu tentang kemuliaan-kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Di dalam syair, salah satu syair yang dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan wa kanan nabi ahsana nasi khuluqan wa khalqa. Kita punya nabi sebaik-baik makhluk, kita punya nabi sesempurna-sempurnanya makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan di alam semesta ini, khuluqan wa khalqa, baik dari bentuk rupanya ataupun bentuk akhlaknya. Bahkan para malaikat-malaikat pun kesempurnaannya jauh di bawah kesempurnaan kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi.
Ketika Nabi Muhammad ingin lahir ke permukaan bumi ini dari rahim wanita yang mulia, posisi kita punya Nabi lahir sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fit tamami. Nabi lahirnya aja udah dalam keadaan sujud. Ada nggak kira-kira di komplek perumahan ini bayi lahir dalam keadaan sujud? Ada nggak kira-kira? Paling mentok-mentok kita lahir nyungsang, betul? Nabi lahir dalam keadaan sujud, syakiron hamidan. Ketika sujud kepalanya langsung menghadap ke kiblat dan kelar menghadap kiblat sujud, ini bayi yang mulia langsung dalam keadaan terlentang, matanya melihat ke langit, lidahnya syakiron hamidan, mengucapkan syukur dan bertahmid dengan seraya mengucapkan alhamdulillah. Jadi Nabi Muhammad saat bayi lahir nggak dalam keadaan nangis. Ada bayi di sini begitu lahir ngucap alhamdulillah. Masuk TV1 bener. Kalau sampai ada Nabi celentang, mata ke langit, lidah ngucap syukur. Mata tersebut dan kita punya Nabi begitu lahir matanya langsung dalam keadaan bercelak. Tahu celak nggak? Sifat mata. Dan Nabi dari mulai lahir sampai akhir hayat matanya nggak pernah belekan. Tahu belek? Kalau kita kan belekan mulu, benar. Nabi Muhammad matanya dari lahir sampai akhir hayat nggak pernah belekan. Kemudian Nabi juga dari mulai lahir sampai akhir hayat nggak pernah yang namanya nguap. Tahu kita nguap? Ini biasanya kalau ngaji paling demen sama yang namanya angop. Bahasa Inggrisnya itu angop ya. Nabi Muhammad lahir maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mata sa'ub hatta fi akhir hayati. Nabi nggak pernah nguap, nggak pernah angop sampai akhir. Makanya kita umat Nabi kalau pengen angop atau nguap, tutup pakai telapak tangan kiri dibalik sambil baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu kalau kagak dibacain sholawat kita angop, setan gampang masuk lewat selah-selah mulut kita. Makanya kalau angop bikin kita males ngapa-ngapain, ibadah jadi males. Ciri-ciri orang yang demen angop otaknya bebel. Tahu bebel? Bahasa Inggrisnya apa bebel? Goblok. Doh, Nabi mata nggak pernah bercelak. Kemudian yang mulia kita punya Nabi, kelop bola matanya yang berwarna putih dengan putih sangat sempurna. Yang warna hitam dengan hitam yang sangat pekat. Ganteng banget, baru dari matanya doang itu gantengnya sampai kayak begitu tuh. Belum kita lihat hidungnya Nabi Muhammad. Sampai perawi hadis mengatakan wakana Nabi sallallahu alaihi wasallam wakana anfunuhu kal alif. Saking mancungnya hidung Nabi, para perawi hadis mengatakan hidung Nabi diibaratkan seperti huruf alif. Mancung. Kalau kita huruf apa kira-kira? Wow. Ba. Bulat ada titiknya di bawah. Masya Allah. Tuh Nabi Muhammad. Bibirnya Nabi laksana seperti buah delima. Berwarna merah keping-pingan. Kalau kita kan bibir kayak pinggiran koreng ya. Nabi Muhammad warna merah keping-pingan tuh. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kira-kira kita udah bisa ngebayangin dah enggak tuh ketampanannya dari mulai mata, hidung sampai bibir. Bisa enggak tuh? Kulit wakana jilduhu al-abyadul kamil. Kulitnya Nabi dengan putih yang sangat sempurna. Kalau kita kulit kayak oncom tepak ngebul. Asal dikeset bebusik. Nabi putih sempurna. Saking putihnya kulit kita punya Nabi, sampai Nabi kalau seandainya tersenyum pipinya kemerah-merahan. Kayak pipi emak-emak zaman now. Wow. Sekarang nih ibu-ibu kan banyak tuh yang pipinya pakai merah-merah, pakai pilok ya. Udah kayak habis dipukulin sama suami, bengep. Masya Allah Nabi Muhammad, Masya Allah pipi kemerah-merahan kayak pipi emak-emak zaman now.
the power of emakmu. Satu-satunya makhluk Allah di muka bumi ini yang kalau naik motor sen kiri belok kanan. Diomelin galakan dia lagi. Ya Allah, mama dah. Bapak-bapak kalahnya sama bini doang udah. Sama tetangga berani giran sama bini, biar kate kumis baplang. Tuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketampanan yang sangat luar biasa. Janggutnya Nabi panjang sebahu. Kemudian kita punya Nabi alisnya hitam kerang. Rambutnya kita punya Nabi panjang sebahu, berwarna hitam yang sangat pekat. Dulu Nabi Muhammad sisiran rambutnya belah pinggir. Orang-orang Yahudi pada ngikutin nyisir belah pinggir. Nabi nggak mau sama dengan orang-orang Yahudi. Akhirnya diganti cara nyisirnya Nabi ke atas. Orang-orang Nasrani pada ngikutin cara nyisirnya ke atas. Akhirnya Nabi nggak mau sama dengan orang-orang Nasrani. Dan sampai akhir hayat Nabi Muhammad cara nyisirnya belah tengah dengan rambut panjang sebahu. Nah, Nabi nggak pernah mau disamain sama mereka. Yang sangat disayangkan nggak sedikit umat Nabi Muhammad malah mengikuti rombongan-rombongan mereka. Betul. Ada yang sisiran rambut yang ngikutin orang-orang barat. Kiri botak, kanan botak, atas panjangin kayak iguana. Kadang-kadang ujungnya dikasih warna kayak saus bakso. Ada yang begitu? Ada nggak yang begitu? Mana dia orangnya? Ini anak-anak muda juga yang ngikutin tren orang-orang barat, kuping ditindik. Kadang-kadang lubang tindikan lebih gede dari lubang kuping. Anting pakai bas hadroh. Allah. Ayo kena model-modelan, apalagi di kampung-kampung daerah Bekasi kita lihat bocah-bocah anak-anak muda pantat tepos, gigi kuning, kulit hitam, jalan sempoyongan, nyekek botol. Allah. Na'udzubillah min. Kita ikutin Nabi Muhammad SAW. Kesempurnaan yang sangat luar biasa kita punya Nabi. Janggut panjang, sedada. Nabi nggak pernah melihara kumis. Kumisnya Nabi selalu ditipisin. Memelihara jenggot. Perbedaan zaman Nabi Muhammad untuk membedakan antara Yahudi sama Nasrani. Orang Yahudi dengan orang Islam. Yahudinya melihara kumis tanpa jenggot. Islamnya memelihara jenggot tanpa kumis. Nah, saya dua-duanya nggak punya. Kumis nggak punya, jenggot nggak punya. Bapak-bapak yang punya jenggot pelihara. Cuman jangan yang 4-5 lembar niat buat ngidupin sunnah Nabi. Ada kan bapak-bapak yang jenggotnya 4-5 lembar kayak benang layangan. Ya Allah. Di dalam kitab Alamatus Sa'ah itu diterangkan jin ifrit. Salah satu ciri-ciri jin ifrit. Ifrit juga melihara jenggot. Jenggotnya 4-5 lembar panjang. Jadi yang 4-5 lembar tebang aja udah. Jangan pakai tenggel-tenggilan, pakai dipelihara. Ya Allah. Tuh Nabi Muhammad. Perkara yang mulia, ketampanan wajahnya Nabi sangat tampan. Bahkan Nabi ketampanannya 3 kali lipat dibandingkan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau seandainya di Al-Quran Allah menceritakan tentang kemuliaan dari ketampanan wajah Nabi Yusuf. Sampai para wanita-wanita yang memandang wajah Nabi Yusuf, mereka terpotong-potong jari jemarinya karena terpesona memandang wajah Nabi Yusuf. Nabi Muhammad ketampanannya 3 kali lipat dibandingkan ketampanan Nabi Yusuf alaihi. Pertanyaannya kenapa wanita-wanita di zaman Nabi Muhammad nggak ada satupun yang mereka sampai terpotong jari jemarinya ketika memandang wajah Nabi Muhammad. Padahal Nabi kita ketampanannya 3 kali lipat dibandingkan ketampanan Nabi Yusuf. Jawabannya karena di zaman Nabi Muhammad tidak ada satupun mata-mata seorang muslimah yang berani memandang wajahnya kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad. Kalau seandainya para wanita-wanita di zaman Nabi mereka berani memandang wajah Nabi Muhammad, bukan hanya sekedar jari jemari mereka yang akan mereka potong-potong karena terpesona memandang wajah Nabi Muhammad, akan tetapi mereka akan mencabik-cabik jantungnya karena terpesona memandang wajah kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi
ganteng banget Nabi Muhammad. Makanya merugi banget kalau ada orang yang gak ngidolain Nabi. Orang Islam malah sibuk mengidolakan pemain bola, malah sibuk mengidolakan artis barat, malah mengidolakan daripada orang-orang kafir. Padahal Nabi sebaik-baik makhluk yang layak untuk diikuti, diteladani, dan kita ngefans kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jangankan perkara yang mulia sampai perkara yang hina. Keringat, kalau keringat kita gimana kira-kira? Ibu-ibu punya suami, kira-kira keringat suaminya wangi apa? Kue tek. Keringat Nabi, wakana araqon Nabi sallallahu alaihi wasallam kal itir. Keringatnya Nabi laksana seperti parfum. Banyak banget riwayat hadis yang menerangkan tentang keringatnya Nabi. Salah satunya ketika Nabi jalan di hadapan para sahabat-sahabat. Nabi udah nyampe ujung, wanginya masih ketinggalan di hadapan para sahabat-sahabat. Saking wanginya kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, ini ada ijazah dari Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad biar kita dijauhin dari gangguan sihir, dari gangguan jin dan lain sebagainya. Kalau pengen pakai minyak yang modelan roll, tahu roll? Model oles, biasain di tangan kita yang sebelah kanan tulis lafadz Allah, yang di sebelah kiri tulis lafadz Muhammad. Terus kita aduk-aduk, kita tempel ke badan. Itu Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan kalau ada orang pakai parfum yang modelan kayak begitu, jin-jin bakal ngibrit dengan kemuliaan nama Allah dan nama Muhammad dijadikan satu kemudian dielap ke badan kita. Terus juga Nabi paling demen sama yang wangi-wangi. Kita nih pecinta Nabi Muhammad jangan sampai bau. Kadang-kadang ada anak majlis bau mang. Apa bau matahari ya. Nah, sunahnya pakai parfum. Kalau laki-laki parfumnya yang warnanya bening, wanginya keluar semerbak. Jadi begitu jalan, set depan cabe-cabean, langsung siapa tuh? Tapi kalau perempuan pakai parfum yang disunahkan, warnanya yang butek, warnanya yang kental, tapi wanginya untuk di sekeliling dia aja. Jangan sampai ngambreng keluar kemana-mana. Kalau pakai parfum ngambreng bisa jadi haram, mengundang fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian air liur yang mulia kita punya Nabi. Kalau air liur kita kira-kira gimana? Nih jamaah yang hadir, telapak tangan taruh depan, cuy, cium. Jigong ya. Nabi yang pertama air liurnya selain wanginya kayak minyak kasturi, rasanya kayak madu, dan yang paling terpenting air liur Nabi Muhammad syifaun li kulli da, obat dari segala penyakit. Banyak riwayat-riwayat hadis yang menerangkan tentang kemuliaan air liurnya Nabi. Salah satunya apa? Ketika para sahabat-sahabat terkena sakit panas yang menular, bimaridul humma. Kemudian sama Nabi Nisa yang lagi sakit panas ditengokin, ditanya sama Nabi. Kalau bahasa kita, lo sakit ngapa lo? Sakit panas ya Rasulullah. Cuy, diludahin sama Nabi. Dan tidaklah air liurnya Nabi sampai ke kulit itu sahabat, kecuali di detik itu juga sakit panasnya langsung berkat air liur yang mulia kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau air liur kita kira-kira gimana? Misalnya lingkungan warga di sini ada yang lagi sakit, ditengokin sama Pak RT. Ada Pak RT? Datang Pak RT. Mana Pak RT-nya? Ngumpet Pak RT-nya. Ditanya sakit apa lo? Sakit panas ini Pak RT. Cuy, kira-kira sembuh apa tambah sakit? Sembuh apa tambah sakit? Gue diludahin ini. Yang ada RT-nya digebukin. Ya Allah. Ini buat ibu-ibu nih, pulang oleh-oleh nih. Air liur umat Nabi Muhammad Bu, itu bisa ngangkat satu penyakit. Menurut ilmu kedokteran, kandungan air liur umat Nabi Muhammad
bisa ngangkat satu penyakit, yaitu sakit darah rendah. Kalau nggak percaya ibu-ibu misalnya pulang dari majelis ini, ada yang suaminya lagi sakit darah rendah, ludahin. Nanya, ngapa sih bang? Diem aja, ini pala gua keliengan. Cuy, dijamin darah rendahnya langsung sembuh. Naik jadi darah tinggi. Masya Allah. Tuh, pokoknya Nabi Muhammad udah sempurna banget dah. Kita kagak bakal bisa mendapatkan kesempurnaan yang ada di dalam diri Nabi Muhammad. Sebaik-baik idola buat kehidupan kita, Nabi Muhammad. Sebaik-baik yang layak kita jadikan fans, Nabi Muhammad. Sebaik-baik yang layak kita ikuti, Nabi Muhammad. Sebaik-baik yang kita idolakan, Nabi Muhammad. Apapun profesinya, Nabi Muhammad idolanya. Semua profesi ada di diri Nabi Muhammad. Dari mulai pedagang, ada di sini yang dagang. Nabi pernah berdagang. Ikuti cara dagangnya Nabi Muhammad. Dari mulai petani, ada di sini yang bertani. Nabi pernah menjadi petani dan semua tanaman yang dipegang sama Nabi pasti akan menjadi berkah. Salah satunya apa? Kurma yang ditanam oleh tangannya Nabi, kurma ajwa, menjadi kurma unggulan di dunia. Bahkan banyak kemuliaan-kemuliaannya. Salah satunya yang memakan kurma ajwa dalam keadaan posisi ganjil, dirontokin semua aura-aura negatif yang ada di badannya. Jin, setan, teluh, gangguan-gangguan yang lain, makan kurma ajwa bakal luntur. Makan 1 kayak 3 kayak 5, 7, 9, rakus itu. Tuh kurmanya Nabi Muhammad. Kemudian peternak. Nabi Muhammad sebaik-baik peternak di alam semesta ini. Nabi, semua binatang yang dipegang sama Nabi jadi berkah. Ontaknya, kambingnya, dan lain-lain. Atlet, Nabi Muhammad sebaik-baik atlet di alam semesta ini. Nabi, jago main gulat. Tenaganya Nabi 40 tenaga kuda yang buat berperang. Ada lagi riwayat yang mengatakan Nabi tenaganya 90 kali lipat tenaga Algojo. Kemudian Nabi jago main kuda. Nabi kalau naik kuda bukan kayak kita, kudanya diem naik. Kalau Nabi enggak, kuda lagi lari kenceng diloncatin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bermain pedang, Nabi paling jago main pedang. Berenang, Nabi paling jago berenang. Gulet, Nabi paling jago gulet. Memanah, Nabi paling jago dalam memanah. Dan semua olahraga, Nabi yang paling jago. Kemudian guru, Nabi Muhammad sebaik-baik guru di alam semesta ini. Murid-muridnya Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan ratusan ribu para sahabat-sahabat yang lainnya berhasil lewat didikan Nabi Muhammad. Mereka nggak takut mati, mereka siap mengorbankan hartanya, jiwanya, raganya, nyawanya demi kemaslahatan agama Islam. Kemudian dari mulai dokter, jangankan nabinya, air liurnya aja bisa jadi obat. Presiden, Nabi Muhammad bukan cuma sekedar presiden di dunia, sampai di akhirat Nabi Muhammad akan menjadi presiden. Semua profesi ada di Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan yang terakhir, lewat momentum peringatan Maulid Nabi pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, kira-kira oleh-oleh apa yang mau kita bawa lewat wasilah acara peringatan Maulid pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini? Nggak ngeluarin duit sedikit, puluhan juta mungkin bisa kali buat nyewa panggungnya, soundnya, tendanya, lampunya, makanannya, dan lain-lain. Ayo, oleh-oleh apa yang udah kita siapin buat acara peringatan Maulid Nabi pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini? Satu aja yang kita pegang, satu yang kita bawa lewat wasilah acara pada malam hari ini. Apa? Banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ngamalin sholawat kepada Nabi berdapat jaminan dia bakal dapat kebahagiaan dunia wal akhirat. Banyak
kemuliaan solawat kepada Nabi Muhammad. Salah satu daripada kemuliaan orang yang mau mengamalkan solawat kepada Nabi Muhammad, Rasulullah dalam riwayat hadisnya, hadis yang sahih, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, "Sallu alayya fa inna salata shifaun likulli da." Banyakkan solawat kepada saya, kata Nabi. Lewat wasilah solawat tersebut, shifaun likulida, akan menjadi obat dari segala penyakit. Hajat dunia, hajat akhirat, lewat wasilah solawat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Kira-kira kita siap nggak ngamalin solawat? Siap banyakin baca solawat? Siap kita basahin lidah kita dengan solawat? Takbir! Jadi kita amalin sholawat kepada Nabi Muhammad. Sampai saya pernah dapat ijazah dari saya punya guru, Profesor Dr. Abuya Al-Habib Segaf Ibn Hasan Baharun. Beliau mengatakan, kalau kita kepengen segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia, sholawatin dunia tersebut, insya Allah bakal kepunyaan. Amin. Amin. Banyak contoh-contoh yang terjadi pada diri saya lewat wasilah kemuliaan sholawat. Salah satunya apa? Ketika istri saya dalam keadaan hamil, di saat hamil anak pertama, itu saya pas kandungan istri saya masuk 4 bulan, mulai diperiksa ke dokter, di USG sama dokter. Dokter mengatakan kepada saya, "Pak Habib, selamat, calon anaknya perempuan." Pada waktu itu saya kepengen banget punya anak pertama laki-laki. Akhirnya apa? Setiap malam perut istri saya bacain sholawat 33 kali. Minta sama Allah dengan kemuliaan sholawat. Kalau bisa jenis kelaminnya dirubah ya Allah. Ngerayu seallah lewat wasilah sholat. Masuk kandungan 5 bulan, 6 bulan, 9 bulan. Dari USG 2 dimensi sampai USG 4 dimensi. Akhirnya pas 9 bulan 10 hari masuk ruang persalinan. Kemudian sebelum melahirkan di USG lagi sama dokter. Apa yang dikatakan oleh dokter? "Selamat Pak Habib, calon babynya perempuan." Padahal saya kepengen punya anak laki-laki. Akhirnya saya bilang sama tuh dokter, "Nggak bisa dok, calon anak saya laki-laki." "Enggak Pak Habib, perempuan." "Laki-laki dok." "Perempuan Pak Habib." Saya gregetan, akhirnya dokter saya tantang taruhan. Sekarang begini dah dok, kalau nih anak perempuan dokter mau minta apa dari saya? Tapi sebaliknya ya, kalau nih anak laki-laki saya yang minta sesuatu ke dokter. Anak dalam perut udah diajakin main judi sama bapaknya. Karena dokter yakin dengan alat USG-nya, dia terima tantangan saya. "Oke Pak Habib, kalau nih anak perempuan saya minta cincin yang dipakai sama Pak Habib. Kalau nih anak laki-laki biarin biaya persalinan gratis." Salaman sama itu dokter. Begitu salaman saya deg-degan. Urusannya gua nggak pernah main judi, sekalinya main judi kalah dannya. Akhirnya saya tungguin di luar ruang persalinan sejam 2 jam, anak saya nggak netes-netes. Akhirnya beberapa jam kemudian dari dalam ruang persalinan terdengar suara bayi. "Oa, oa, oa." Bukan kukuruyuk. Akhirnya begitu dokter angkat anak saya, dokter kaget anak saya ada keongnya. Masya Allah, "Duh ada keongnya." Akhirnya apa? Taruhan pertama kali saya menang. Hadiahnya anak pertama gratis. Wah. Lewat sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya anak saya yang pertama baru umur 4 bulan. Istri udah hamil lagi. Lah nggak apa-apa bu, doyan. Memang dosa. Akhirnya begitu pas hamil saya bawa lagi anak saya, istri saya pas kandungan ke-4 bulan anak pertama, saya bawa lagi ke dokter yang sama. Dokter ngelihat saya kaget. "Ada apa Pak Habib?" "Istri saya hamil lagi dok." Kaget dia. "Waduh,
Hamil lagi, Bib. Iya, Dok. Ada apa ini? Yang pertama saya mau periksa kandungannya, Dok. Yang kedua saya mau USG. Apa yang dijawab sama tuh dokter? Kalau periksa boleh ke sini, Bib. Tapi kalau USG menurut Habib, anak Habib laki-laki apa perempuan? Takut akhirnya dokter, dia trauma. Ya Allah. Akhirnya begitu pas masuk anak ketiga. Anak pertama kulitnya kayak saya, agak gelap. Anak yang kedua kayak saya lagi, gelap. Akhirnya anak ketiga saya kepengen banget punya anak bule. Akhirnya pas saya lagi umroh di depan Ka'bah, saya banyakin baca sholawat, minta sama Allah, ya Rob kalau bisa anak ketiga bulein ya Rob. Baca sholawat. Akhirnya anak ketiga, subhanallah, bener-bener itu anak bule. Rambut emas, kulit bule, mata biru. Sampai begitu lahir saya kaget. Anak gua bukan ya? Masya Allah. Tuh, pokoknya ayo pulang dari majlis yang penuh dengan kemuliaan ini, banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngamalin sholawat, hajat apa aja pasti bakal dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa tanamkan di dalam hati kita untuk terus bisa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan dengan pembacaan Mahalul Qiyam, ada beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, seperti biasa setiap malam Kamis di kediaman saya ada pengajian Majlis Taklim Al-Munawir malam Kamis ba'dal Isya dari jam 8 sampai jam 9 malam dengan pembacaan Ratibul Athos dan pembahasan taklim kitab An-Nasaihul Ibad dan kitab Asy-Syamailir Rasul. Umum untuk laki-laki dan perempuan. Bagi para jamaah yang ada waktu diperkenankan untuk menghadirinya. Alamat kediaman saya di Perumahan Emerald Spring, Blok C nomor 16, Jalan Baru Underpass Duren Jaya, Bekasi Timur. Kemudian untuk jadwal Majlis Akbar Al-Munawir di malam Sabtu besok Jumat 14 Desember 2018, majlis berada di Kampung Gebang, Desa Satria Jaya, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Tambun Utara. Jadi majlis di malam Sabtu besok tanggal 14 Desember di Kampung Gebang, Desa Satria Jaya, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Tambun Utara. Dan trek umbul-umbul Majlis Akbar Al-Munawir di malam Sabtu besok dari pertigaan Tugu Rawa Kalong. Bagi para jamaah yang ada waktu diperkenankan untuk menghadirinya Insya Allah. Kemudian yang terakhir, acara event tablik akbar bersama Majlis Al-Munawir yang akan dihadiri para habaib, para asatid dan alim ulama se-Indonesia tanggal 15 Februari. Oleh karena itu saya mengajak kepada para jamaah yang hadir pada malam hari ini yang membawa daripada sebahagian rezekinya, nyok sama-sama kita sedekahkan daripada rezeki kita untuk kemaslahatan daripada dakwah Majlis Al-Munawir. Mudah-mudahan rezeki yang kita keluarkan pada malam hari ini, rezeki yang kita sumbangkan pada malam hari ini, rezeki tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan itu rezeki menjadi wasilah untuk penghantar dari setiap apa-apa yang menjadi hajat-hajat kita semua. Amin ya rabbal. Subhanallah walhamdulillah. Ayo baca semuanya. Puji-puji asma Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah 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 ya Allah Allah.
آمين صل عليه اللهم صل عليه وعلى آله. Ayo baca semuanya salatun salatun bil mubin li nuqati ta'in ya baca semuanya salatun salatun Allahumma salli alaihi wa ala صل عليه وعلى آله وعلى بالمبين لنقطة التعين. Ayo semuanya angkat tangannya, lantangkan kalimat Allah, Allah, Allah. Ya Allah, dengan berkah kemuliaan kumpul kami pada malam hari ini ya Allah. Pandang kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Curahkan rahmat, taufik dan hidayah-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau angkat kami dari majlis ini ya Allah, kecuali rontokan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Gobol apa-apa yang menjadi hajat-hajat kami ya Allah. رسول الله يا ضوء الجبين ويا من جاء بحق المبين رسول الله يا ضوء الجبين ويا من جاء بحق المبين صلاتun بالمبين صل عليه وعلى آله قدرتك شفاتنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهر نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواث الأمة أن يحضر عند وضعه عمه تأنيسا لجنبها المشعات ومشاركة لها في هذا سماد الممدود والحرد بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة عائشة ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق ذبح الكمال من النور أن أموت وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على محمد النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي lantangkan suaranya untuk mengucapkan salam sejahtera kepada Nabi Muhammad. Alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور
صل عليه تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيئوا بجمال فكفي الحسن تفرد يا نبي السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك صلوات الله عليك لنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفضل المؤبى يا نبي سلام عليك صل عليه رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بكل حمد جل أن يعصره العاد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا اهلا وسهلا يا رسول الله جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور السلام عليك يا رسول الله مرحبا جد الحسين له سبيلي مرحبا مرحبا كي به سعد ونور شاد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير ما قعد مرحبا مرحبا
نسعد وبجاه يا إلهي جد وبلغ كل مقصود يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا أهلا وسهلا ومرحبا به مجيء الدجال يا رسول الله مرحبا جد حسيني مرحبا مرحبا رسول الله أهلا مرحبا يا مرحبا بك إنا بك نجعل مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين يا من مرحبا وهدينا نهج سبيل صل عليه به نسعد ونور شهد آمين آمين بجاهي في جواري خير مقعد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا مدى لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دام اللهم صل وسلم عليه يا نبي اللهم صل وسلم عليه يا نبي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا
واغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا ربي الله بلغنا بجاهي يا الله في جوار خير يا مقعد الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وظلت الله تغشى أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله وهن يتجدد ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واعف عنا يا كريم واعف عنا الرحم برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بحق سيدنا محمد وبسر سيدنا محمد وبمعجزة سيدنا محمد وبشفاعة وبأعظم وببركة سيدنا محمد يا فرج الحمد يا كشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم استجب حاجاتنا يا الله استجب في حاجاتنا يا رحمن استجب في حاجاتنا يا رحيم استجب في حاجاتنا يا الله يا رحمن. Ayo niat hajat kita masing-masing di dalam hati. Yakinkan dengan kemuliaan majlis kita pada malam hari ini, dengan keberkahan dari pembacaan sholawat kita, Allah tidak angkat kita dari majlis ini, Allah tidak bubarkan kita dari tempat ini, kecuali harapan kita bersama Allah rontokkan dosa-dosa kita, Allah ampunkan kesalahan-kesalahan kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita. Yang masih sekolah mudah-mudahan diberikan kemudahan di dalam sekolahnya. Yang punya hutang piutang mudah-mudahan diberikan rezeki untuk membayar hutangnya. Yang punya kesulitan mudah-mudahan Allah angkat kesulitannya. Hajat apa saja dengan berkah kemuliaan majlis kita pada malam hari ini mudah-mudahan digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita niat hajat kita masing-masing di dalam haji. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam da'wam bi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum bi salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qabul hadza minni al afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala al-a'dha asrafna fatub alayna tawbah تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سلي صلى وسلم ربي عليه عاد الحب وآله وصحبه عداد الطس صحبه والحب
اللهم صل